Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu ceria. Jangan lupa tersenyum ya hari ini. Langsung saja kita simak apa saja struktur dan kebahasan teks laporan hasil observasi. Jangan lupa tonton sampai akhir ya, agar kalian mendapatkan ilmu yang utuh, tidak setengah-setengah. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3, yaitu yang pertama, pernyataan umum atau definisi umum. Yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Yang ketiga, yaitu simpulan, atau kita singkat ketiganya menjadi PDS. P-nya pernyataan umum, D-nya deskripsi bagian, S-nya simpulan. Bu Santi akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum atau definisi umum berisi definisi, kelas atau kelompok, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum, nama latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi adalah menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Definisi menggunakan kata adalah dan menggunakan kata merupakan. Penggunaan kata yang sebagai pembeda pada kalimat definisi. Yuk kita simak contoh berikut ini. Di sini ada kutipan teks laporan hasil observasi tentang pantai. Pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter atau garis isobar 200 meter. Jadi sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Maka pada kutipan teks berikut ini termasuk definisi umum atau pernyataan umum. Kenapa? Karena ditandai kata adalah yang merupakan definisi. Struktur selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Yuk kita simak. Deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Misalkan, jika binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Lain lagi jika tumbuhan berupa perincian ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Jika yang dilaporkan berupa objek, berarti berisi deskripsi bagian dengan berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek atau sifat-sifat khusus objek. Ciri bahasa menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci. Deskripsi bagian menggunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Kata sambung yang digunakan dalam deskripsi bagian yaitu kata yaitu, kata dan, selain itu, di samping itu, dari segi, dan masih banyak lagi. Kemudian rincian jenis kelompoknya ditandai dengan kata pertama, kedua, dan masih banyak lagi. Kita lihat bersama-sama contoh deskripsi bagian. Masih tentang pantai ya. Pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar. Termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Pantai curam biasanya bergunung-gunung. Kita lihat di situ adanya bagian-bagian dari pantai atau jenis pantai. Kemudian struktur yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Simpulan ini boleh ada dan boleh tidak. Kita lihat contohnya. Pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik dan abiotik.
Pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Bagaimana? Masih ingat ya? Strukturnya ada berapa? Ada 3 ya. Ingat baik-baik ya. Yang pertama tadi pernyataan umum atau definisi umum. Yang kedua deskripsi bagian. Yang ketiga simpulan. Pintar sekali. Kita lanjutkan, yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa saja ya? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama ada kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah penyerapan, kaidah tata bentukan, dan bersifat resmi, berarti sesuai dengan KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lihat contohnya. Di sini ada kata melihat adalah kata baku dari kata ngelihat. Analisis kata baku dari kata analisa. Kemudian mengubah kata baku dari merubah. Kemudian hipotesis kata baku dari hipotesa. Yang di dalam kurung berarti itu kata yang salah ya anak-anak. Selanjutnya, kebahasan yang selanjutnya yaitu kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa Indonesia dan pilihan kata baku. Ketidakefektifan kalimat dapat membuat pesan yang disampaikan pembicara atau penulis tidak sampai, sehingga akan beda maknanya saat ditangkap oleh pendengar atau pembaca. Kalimat efektif juga ada unsur-unsurnya loh. Kita lihat bersama-sama. Apa saja ya? Yang pertama, keparalelan. Yang kedua, kehematan. Yang ketiga, kecermatan. Bu Santi akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, tadi keparalelan. Keparalelan merupakan kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Contoh, hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surut air, dan cara memanfaatkan. Kalimat tersebut salah. Kenapa? Karena seharusnya di situ sudah dijelaskan pembentukan dan pasang surut air, maka seharusnya kata yang digunakan adalah pemanfaatan, bukan memanfaatkan, agar lebih paralel. Jadi, jika bentuk pertama menggunakan nomina atau kata benda, maka bentuk keduanya juga menggunakan kata benda. Begitupun ketika kalian menggunakan kata sifat, maka selanjutnya menggunakan kata sifat. Jadi berurutan ya. Kemudian unsur yang kedua yaitu kehematan. Hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Kriteria kehematan ada beberapa. Yang pertama, yaitu penghilangan subjek. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordina. Yang ketiga, menghindarkan kesinoniman. Yang keempat, tidak menjamakkan kata-kata berbentuk jamak. Kita lihat satu persatu. Kriteria yang pertama, yaitu penghilangan subjek. Penghematan dapat dilakukan dengan cara penghilangan subjek. Contoh, karena ia tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Itu salah, karena betul sekali pengulangan subjek. Yang benar yaitu karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Selanjutnya, menghindarkan pemakaian superordina. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superordina pada hiponimi kata. Contoh, ia memakai baju warna merah. Salah. Kenapa salah? Karena seharusnya ia memakai baju merah. Karena merah sudah jelas warna, tidak perlu dituliskan kembali. Kemudian, menghindarkan kesinoniman. Apa sinonim? Betul sekali, persamaan kata. Kita lihat, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh, sejak dari pagi dia termenung. Itu salah ya. Yang benar,
Sejak pagi dia termenung. Kemudian, tidak menjamakkan kata-kata berbentuk jamak. Maksudnya, kita lihat bersama-sama ya. Penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata berbentuk jamak. Apa itu kata-kata berbentuk jamak? Kita lihat contohnya. Para tamu-tamu datang tepat waktu. Salah ya. Yang benar, para tamu datang tepat waktu. Karena tamu sudah berbentuk jamak dan para juga menentukan jamak, maka ketika ada kata para tamu tidak perlu dijadikan para tamu-tamu. Selanjutnya yaitu kecermatan. Kalimat tidak menimbulkan tafsir ganda dan tepat dalam pilihan kata atau tidak ambigu. Contoh, siswa yang terkenal itu menerima hadiah. Salah. Kenapa salah? Kita lihat yang benar. Siswa terkenal itu menerima hadiah. Jadi tidak perlu ada kata penghubung yang. Selanjutnya, ada penggunaan imbuhan asing. Ada beberapa ya. Disimak baik-baik. Yang pertama, penggunaan imbuhan asing, tapi akhiran is dan akhiran isasi. Akhiran is bermakna bersangkutan dengan, contoh, teknis, praktis, kronologis, biologis. Kemudian, akhiran isasi bermakna proses atau menjadikan sesuatu, contoh, sosialisasi, standarisasi. Kemudian, penggunaan imbuhan asing. Penggunaan imbuhan asing di sini ada awalan anti dan awalan bi. Awalan anti bermakna melawan atau bertentangan dengan, contoh antioksidan, anti komunis. Kemudian awalan bi bermakna dua, contoh bilateral, bilingual. Ada lagi penggunaan imbuhan asing awalan D dan awalan ekstra. Awalan D bermakna meniadakan atau menghilangkan. Contoh, dehidrasi, devaluasi. Yang kedua, awalan ekstra bermakna tambah di luar sangat. Contoh, ekstrakurikuler. Kita lihat lagi penggunaan imbuhan asing yang lain, yaitu awalan hiper, awalan in, dan awalan infra. Awalan hiper bermakna lebih atau sangat. Contoh, hipertensi, hipersensitif. Yang kedua, awalan in bermakna tidak. Contoh, inkonvensional. Yang ketiga, awalan infra bermakna di tengah. Contoh, infrastruktur, inframerah. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi? Diingat baik-baik ya. Selanjutnya, Bu Santi akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan dan mencari objek observasi. Jadi kalian harus tentukan dulu objek apa yang akan kalian observasi. Misalkan objeknya hewan seperti kucing, atau misalkan objeknya suatu tempat seperti pantai, gunung. Kemudian yang kedua, membuat kalimat definisi. Jadi kalian urutkan terlebih dahulu agar sistematis. Definisi apa saja yang akan kalian cantumkan. Kemudian yang ketiga, yaitu membuat kalimat deskripsi yang merinci bagian dan manfaat. Jadi masih ingat ya? Merinci bagian berarti berisi deskripsi bagian. Yang keempat, mencermati kembali kaidah kebahasaan yang digunakan. Tadi kebahasaannya banyak sekali ya. Jika kalian lupa, bisa menonton kembali dari awal. Yang kelima, menentukan judul. Sudah pasti, ketika kalian membuat sebuah teks harus adanya judul agar pembaca tahu apa yang sebenarnya ingin dijelaskan oleh penulis. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Setelah menonton video ini,
Silakan klik tugas 10 dan kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.